Selamat sore, Prof. Selamat sore Devina, apa kabar? Baik. Prof sendiri gimana nih? Apa kabar? Sehat-sehat, terima kasih. Udah mulai new normal apa masih di rumah aja nih, Prof? Sekarang new normal, setengah new normal. Gitu ya. Iya, sip. Oke, kalau gitu hari ini kita mau ngomongin soal apa nih, Prof? Kita bicara mengenai Learning Management System, Oke. disingkat LMS. Kalau Ya, misalnya LMS itu sendiri sebenarnya kayak gimana sih, Prof? Soalnya kan banyak juga nih orang awam yang sebenarnya kurang ya, tahu sama singkatan-singkatan kayak gini. oke. Jadi LMS itu kalau bahasa Indonesia kan Sistem Manajemen Pembelajaran gitu ya. Nah, jadi kan model pembelajaran sekarang ini ada yang online, ada yang offline, betul ya? Betul. Nah, kalau yang offline ya yang udah kita kenal selama ini ke dalam kelas nggak pakai internet ya. Tapi kalau online kan ada yang pakai internet gitu ya, pakai hubungan internet. Nah, online itu juga terbagi dua. Jadi Devina bisa membagi dua menjadi satu yang namanya sinkronus gitu ya. Sinkronus tuh kayak kita sekarang nih. Waktu saya ngomong di sini sebagai dosen, Anda mendengar sebagai mahasiswa, kan kita waktunya sama ya. Nah, tapi ada yang asinkronus. Asinkronus itu semuanya udah direkam duluan, Devina. Jadi semuanya udah direkam duluan. Siswa kapan aja mau lihat, kapan aja mau make, kapan aja mau buka, kapan aja mau belajar, silahkan. Nah, sistem yang ini tadi yang sudah direkam terlebih dahulu, distrukturkan seolah-olah seperti perkuliahan biasa, seperti kelas biasa, tapi tidak ada interaksi dosen langsung seperti sekarang ini, itu aplikasinya dinamakan sebagai LMS atau Learning Management System. Begitu. Itu Devina. Ya. Kalau misalnya ada LMS ini sendiri sebenarnya perlu diperlukannya tuh untuk pendidikan apa sih, Prof? Keuntungannya Oke, soalnya. oke. Nah, sekarang kan isinya LMS itu persis kalau di dalam kelas. Kamu kalau di dalam kelas belajar di kampus itu ya, ada apa aja? Ada dosennya, Dosennya, terus mahasiswanya ada mahasiswa, terus dosennya ngasih apa? ngasih bahasan sih proyektor. Bahasannya ada apa lagi? Apa ya audiensnya, sound system Nah, itu sound mungkin system. Terus habis di samping bahasan nilaimu dari mana? dari ujian. Ada ujiannya, ada latihannya, ada tugasnya kan begitu? Betul. Nah, semuanya ini dosennya, tugasnya, kontennya, ujiannya, semuanya diserahkan atau direkam terlebih dahulu, distrukturkan, dikasih ke aplikasi. Hmm. Gitu. Nanti pada pertemuan kedua, saya akan kasih lihat contohnya biar lebih jelas. Nah, tadi kamu kan nanya keuntungannya apa, betul ya? Nah, sekarang kalau satu kelas itu isinya berapa orang ya, Devina ya biasanya? Biasanya kalau kelas kecil bisa 20 orang kali ya, Prof Dua ya. puluh orang. Kelas besar? Kelas besar biasanya kalau di aku biasanya seangkatan kayak 100 orang. 100 orang. Bisa nggak saya ngajar 100.000 orang? Bisa. Gimana caranya? Kalau misalnya online, kalau misalnya secara langsung, Nah, ya udah ngomong online kan? Nah, itulah orang mulai memanfaatkan LMS tadi. Tapi kalau saya tanya nih, 1 juta orang, bisa nggak telekonferensinya 1 juta orang? kalau lewat online bisa, tapi kalau misalnya Nah, secara tatap muka kayaknya kurang visible ya, Prof ya. disitulah maka learning management system mulai diperkenalkan supaya bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, cuman masalahnya begini, kalau saya pengen ikuti kuliahnya uh, seorang profesor dari Amerika gitu ya. Dia kuliahnya jam 1 siang. Di Indonesia tuh jam 1 pagi. Ya kan? Kan ada hambatan kan? Betul. Nah, akhirnya mereka bikin gini, bikin strategi. Di sana tetap jam 1 siang. Cuman direkam itu. Hmm. Nah, terus ditaruh di LMS. Jadi kita ngelihatnya kapan aja kita mau pas ada waktu begitu. Kayak YouTube kan begitu ya. Iya benar, Prof. Ya, YouTube kan udah direkam sebelumnya kan? Nah, cuman bedanya YouTube itu bukan LMS karena isinya cuma rekaman konten. Nah, LMS yang baik itu di dalamnya ada konten,
ada apa penjelasannya, ada bukunya, ada videonya, ada tanya jawabnya, ada diskusinya. Nah, jadi lengkaplah yang ada di dalam kelas gitu. Cuman semuanya sudah direkam terlebih dahulu sehingga kita bisa belajar sesuai dengan kecepatan kita. Kalau belajar di kelas kan pokoknya 2 jam harus selesai kan, satu mata ajar misalnya kan. Betul. Nah, kalau Anda pinter cepat, yang nangkepnya lambat kan, waduh, kok udah selesai saya belum nangkep yang awal. Bisa nggak diulang lagi? Nggak bisa kan? Dosennya suruh ulang lagi kan nggak bisa. Paling kita baca catatan. Tapi di LMS, karena sudah direkam, mau diputar sejuta kali juga nggak ada masalah. Bisa diulang-ulang terus. Gitu ceritanya. Oke. Itu kelebihannya. Ya. Berarti banyak banget manfaatnya ya Prof ya untuk Sangat banyak sekali, banyak sekali. Seperti yang kamu bilang tadi, udah satu terekam, sebanyak mungkin orang seluruh dunia bisa melihat sejauh itu online ya kan? ya, betul. Nah, kalau nggak online ya susah seorang apa aksesnya gitu. Itu LMS. Ya. Oke. Ya. Tadi Prof sempat menyinggung ke soal aplikasinya nih Prof. Ya. Sebenarnya gimana sih cara kita untuk ngedapetinnya dan menginstal aplikasi itu Oke. sendiri? Aplikasinya itu ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang setengah gratis, ada yang setengah berbayar. Yang gratis itu istilahnya open source ya, open source. Jadi aplikasi yang dibikin rame-rame untuk oleh orang-orang seluruh dunia ini itu gratis. Dan yang paling banyak dikenal itu namanya Moodle, mereknya Moodle, 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 Moodle. Itu yang paling banyak dipakai seluruh dunia, kinerjanya bagus sekali dan gratis tis-tis. Nah, tapi ada juga yang mahal, ya, yang harus beli karena apa? Tampilannya lebih bagus, ada animasinya, ya, banyak fitur-fitur lah kalau handphone gitu ya. Nah, itu misalnya yang saya tahu namanya Web City, ada Blackboard, nah itu yang bayar, ya. Nah, bagaimana cara menginstalasinya? Pertama, Anda harus download itu dulu, baru Anda install di server Anda. Tapi sudah ada belakangan ini LMS yang Devina tidak perlu menginstalasi dengan susah-susah karena sudah dibantu diinstalasi oleh pihak lain. Itu kalau kita menggunakan sistem yang namanya cloud computing. Jadi contohnya Google Classroom. Gampang kan? Betul. Nggak perlu install kan? Ya. Ya kan? Pokoknya buka, udah ada jadwal, dihubungkan dengan konten, ada kelasnya. Nah, itu sudah diinstallin oleh Google, kita tinggal pakai aja. Nah, itu tidak perlu install yang rumit-rumit. Ya. Jadi ada yang harus install murni, ada yang tinggal pakai, ada yang harus beli dulu baru install. Nah, seperti itu. Nah, lebih bagus installnya di server di tempat kita, supaya cepat. Karena kalau installnya di tempat di Amerika, di Jerman, atau di mana, kan makin jauh jaraknya ya, internetnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau ditaruh di wilayah Indonesia misalnya. Nah, seperti itu untuk LMS, Devina. Berarti LMS ini juga sangat bermanfaat ya, Prof, kalau misalnya apalagi kalau sekarang kan lagi pada kuliah di rumah gitu, jadi lebih meningkat lagi ya dengan Ya, makanya ini kita angkat karena untuk membantu mereka yang sekarang sedang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, ya kan? Kan nggak mungkin secara fisik ketemu. Nah, sekarang guru-guru mulai saya lihat tuh, guru-guru mulai merekam dia ngomong, taruh di LMS, ya kan? Buku-bukunya mulai di PDF-kan, taruh di LMS. Diskusinya lewat chatting, lewat WA, taruh di LMS. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi malah mempercepat orang menggunakan LMS, ya, Bina. jadi lebih berkembang juga ya profesi Lebih berkembang juga, demikian. Gitu. Nanti kalau mau lihat barangnya kayak apa, pertemuan kedua saya kasih lihat ke Devina. Nggak sabar mau lihat kalau gitu. Sip. Ada lagi? Mungkin itu dulu sih Prof ya untuk Oke. pertanyaannya. Ya, nanti LMS kalau lihat contohnya akan lebih mudah Devina bisa mengerti. Nanti kita lihat sama-sama ya. Siap Prof. Oke, terima kasih Dev. Makasih Prof. Sampai pertemuan kedua ya.